Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah mengantisipasi masalah di masa depan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 23 ayat 16 berkata, Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Mari kita mulai renungan kita. Entah mengapa, harta benda sering menimbulkan masalah dalam kehidupan. Pertengkaran marak terjadi karena harta. Bahkan hubungan terdekat dalam keluarga bisa rusak karena harta. Faktanya, pada hartanya sendiri tidak ada masalah. Harta itu netral. Harta hanya benda mati yang menjadi sarana bagi manusia untuk hidup. Tidak lebih dan tidak kurang. Persoalannya ada pada manusia yang menciptakan harga bagi harta, bahwa arang itu lebih murah dari emas berlian. Penghargaan ini wajar. Menimbang cara mendapatkan dan kelangkaan keberadaannya, maka emas berlian berharga lebih tinggi. Sampai di sini pun tidak ada masalah. Seiring waktu, dalam perkembangan budaya, harta benda menjadi simbol status sosial. Ada tembok yang mulai dibangun untuk membedakan posisi seseorang, miskin kaya, menjadi label yang digantungkan kepada seseorang berdasarkan jumlah harta yang dimiliki. Ironisnya, harga diri include di dalamnya, betapa harus waspada, bukan? Sarah meninggal dan Abraham hendak menguburkannya.
Masalahnya ia berada di negeri asing. Meskipun telah bersahabat baik dengan penduduk setempat, Abraham hendak memakamkan istrinya di suatu tempat dan bermaksud meminta izin untuk membeli. Sang pemilik dengan rela memberikannya. Bagi sang pemilik, apalah arti sebuah makam dalam jumlah luas tanah yang kecil dibandingkan dengan damai yang telah mereka raih. Meskipun demikian, Abraham bersikeras untuk membeli. Tanpa sadar pemilik tanah menyebut angka 400 shikal perak menjadi harga yang disepakati untuk membeli tanah yang dimaksud. Tentu tindakan Abraham sangat cerdas, mengingat bahwa kepemilikan tanah menjadi hal krusial yang bisa memicu peperangan. Hak atas tanah menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan disandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan dibelinya tanah makam tersebut, maka secara legal formal persoalan telah selesai, demi mengantisipasi persoalan yang lebih besar di masa yang akan datang. Tidak ada larangan bagi kita untuk memiliki harta benda yang terbaik. Bahkan sejak semula, Allah memang memandatkan agar manusia, yaitu setiap orang, bertindak sebagai wakil Allah untuk memelihara, menguasai dan menaklukkan bumi. Sayangnya, dosa telah menyimpangkan segalanya. Manusia lebih fokus untuk menaklukkan bumi dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Dikiranya, ikan di laut tidak bisa habis, atau sumber daya alam akan terus ada. Nyatanya, semua menyusut dengan drastis seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Miris, bukan? Belum lagi berbagai pertikaian yang berkembang telah menciptakan perang yang meluntuh-lantakkan kehidupan. Sejarah telah memberikan banyak pelajaran berharga, bahwa serakah itu mematikan. Antisipasi persoalan di masa depan dengan bersikap bijak hari ini, bukan harta benda yang bermasalah, namun cara pikir manusia tentang harta benda yang perlu dibenahi. Pandang harta benda sebagai berkat Tuhan, pemiliknya adalah Tuhan. Gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lekatkan harga diri dan status sosial pada harta benda, sebab sejak semula keberadaan kita sebagai manusia diciptakan sudah sangat berharga. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kadang hanya perlu berkata, "Cukup," maka semua akan indah pada waktunya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yeremia 23 ayat 24 berkata, "Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Nas hari ini hendak memperingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Kita tidak mungkin menghindari atau memperdayai Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Namun, kita dikuatkan ketika tahu bahwa tidak ada tempat bagi kita di langit atau di muka bumi ini yang lepas dari perhatian Bapa kita di surga. Allah menyertai kita bahkan ketika kita merasa sendirian. Kemanapun kita melangkah hari ini, kiranya kesadaran akan kebenaran itu menghibur hati dan menguatkan kita untuk tetap taat pada firman-Nya. Allah memperhatikan kita sepenuhnya. Kita masih ingat dengan permainan petak umpet. Permainan ini adalah jenis permainan mencari dan bersembunyi yang bisa dilakukan minimal 2 orang di dalam rumah atau di luar rumah. Ada yang lucu dalam permainan ini, yakni ketika kita bermain sama anak kita, lalu kita kena giliran, anak kita bersembunyi, ia masuk dalam kamar lalu muka menghadap ke tembok dan berkata, "Sudah papi." Artinya, kita sudah bisa mencarinya. Anak kita beranggapan apabila mukanya tidak terlihat atau ia tidak melihat kita, maka itu artinya ia sudah bersembunyi. Dan kita pun berpura-pura tidak melihatnya, agar ia merasa senang bahwa kita tidak menemukannya. Tingkah laku yang lucu bukan? Ya, itulah namanya tingkah laku anak-anak. Tingkah laku seperti ini tidak hanya didominasi oleh anak-anak saja. Orang dewasa pun bisa melakukan hal yang sama, lucu seperti anak-anak.
Inilah kelakukan nabi dan iman yang melakukan kejahatan termasuk di rumah Tuhan. Mereka melakukannya seperti tertulis dalam Yeremia 23 ayat 11 berkata, "Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Mereka bernubuat palsu, seolah-olah nubutan mereka memang berasal dari Tuhan datangnya. Padahal semua itu datang dari rekaan hati mereka sendiri. Dan nubutan mereka hanya memberi pengharapan sia-sia. Mereka berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Para nabi beranggapan Tuhan tidak mendengar ketika mereka bernubuat palsu demi nama Tuhan dengan mengatakan, "Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi." Para nabi palsu beranggapan Tuhan tidak maha hadir, maha tahu, maha melihat sehingga mereka seenak-enaknya melakukan dosa. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah dari jauh. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Ingat, dalam hal kejahatan, dosa, keinginan jahat atau keinginan lainnya, kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Tuhan, sebab Tuhan maha hadir, maha tahu, maha melihat. Ketika kita tergoda ingin melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang mengawasi kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Allah tidak hanya Allah dari dekat, Allah dari jauh, Allah yang memenuhi langit dan bumi, tetapi Dia juga Allah yang diam dalam diri kita. Mari kita taat dengan suara Tuhan yang berbicara dari dalam diri kita. Karena itu, mari kita membangun satu persekutuan yang intim dengan Tuhan setiap saat, agar kita semakin peka suara Tuhan dan dapat mengetahui mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Allah menghibur dan menguatkan hatimu, dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ada ratapan dan tangisan di setiap peristiwa kematian, tetapi tidak seorang pun dapat menghindar dan menolak saat gelap kematian menjemput. Hidup yang fana dan dunia hanyalah tempat sementara. Kematian memang sebuah misteri bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana dan cara dirinya mengalami kematian. Tapi misteri kematian dapat dimengerti, dipahami dan diterima dalam iman kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kekal yang berkuasa baik atas kehidupan dan kematian. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas serta pengharapan yang baik bagi umat pilihannya. Pengharapan yang baik di dalam Allah memampukan kita untuk tetap optimis, bersemangat dan bersyukur menjalani hidup. Allah menguatkan hati kita semua yang rapuh dan pedih karena duka cita. Allah mengerti dan peduli segala persoalan, kesedihan, kecemasan yang kita alami ketika duka cita berturut-turut terjadi dalam keluarga besar. Allah menguatkan hati ketika kematian terjadi di mana-mana. Ketika banyak perkara terjadi, Allah tetap menguatkan hati kita. Allah akan meneguhkan iman dan menghibur bukan dengan firman-Nya, bukan dengan perkataan-perkataan hoaks yang menyesatkan atau yang mengendorkan iman. Hidup memang tidak abadi. Bagaikan bunga yang pagi mekar, tapi sore dapat layu dan lisut. Janganlah sia-siakan hidup dan anugerah Tuhan. Pakailah hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan abadi kepada orang yang tekun dan kuat hatinya dalam nama Kristus. Tuhan memberkati orang yang setia merindukan pengharapan dan penghiburannya. Amin.
Bapa Surgawi, hiburlah kami dalam segala penderitaan kami, supaya iman kami tidak hilang kepadamu. Amin. Berbahagialah orang yang tekun dan kuat hatinya di dalam namanya, karena Tuhan memberikan kepadanya penghiburan abadi. Apa yang dimaksud oleh perjanjian Abraham? Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak. Ada dua jenis perjanjian, berkondisi dan tidak berkondisi. Perjanjian berkondisi atau bilateral adalah persetujuan yang mengikat pada masing-masing pihak demi mencapai penggenapan. Kedua pihak setuju memenuhi kondisi yang tertera. Jika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab mereka, maka perjanjian itu batal dan kedua pihak tidak perlu memenuhi harapan persetujuan tersebut. Sebuah perjanjian tanpa kondisi adalah persetujuan antara dua pihak, namun hanya satu pihak yang harus melakukan sesuatu. Tidak ada syarat bagi pihak lainnya. Perjanjian Abraham adalah perjanjian tanpa kondisi. Allah membuat janji kepada Abraham yang tidak mengaratkan apapun dari Abraham. Kejadian 15 ayat 18-21 menjelaskan bagian dari perjanjian Abraham tersebut, khususnya meliputi tanah yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya. Perjanjian Abraham ditemukan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Ucapara yang direkam dalam Kejadian 15 memberi indikasi akan kondisi perjanjian tersebut yang tidak berkondisi. Perjanjian bagi dua pihak terjadi disepakati ketika kedua pihak berjalan di antara potongan hewan sehingga mengikat keduanya kepada komitmen yang diambil. Yang kita amati adalah bahwa Allah sendiri yang melewati belahan hewan itu, dalam bentuk perapian yang berasap serta suluh yang berapi, mewakili Allah, yang melewati belahan hewan tersebut sedangkan Abraham sedang tidur nyenyak. Tindakan Allah sendiri dalam upacara tersebut menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan janji dari Allah. Allah mengikat dirinya kepada perjanjian itu. Allah menyebabkan Abraham tertidur supaya ia tidak turut melewati belahan hewan tersebut. Penggenapan perjanjian itu bergantung pada Allah saja. Kemudian, Allah memberi ritual sunat sebagai pertanda dari perjanjian Abraham. Semua laki-laki keturunan Abraham disunat dan membawa bekas luka seumur hidup sebagai pertanda bahwa mereka adalah bagian dari janji jasmani Allah di bumi. Seorang keturunan Abraham yang menolak disunat sedang menyatakan dirinya di luar perjanjian tersebut, sehingga hal ini menjelaskan mengapa Allah murka ketika Musa gagal menyunat putranya dalam Keluaran 4 ayat 24-26. Allah sudah mempunyai kehendak untuk mengkhususkan satu kaum bagi dirinya, dan melalui umat istimewa itu Ia akan memberkati semua bangsa. Perjanjian Abraham sangat penting dalam memahami konsep kerajaan dan teologi perjanjian lama. Perjanjian Abraham sudah digambarkan dalam Kejadian 12 ayat 1-3 yaitu 1. Ialah perjanjian tidak berkondisi. 2. Perjanjian harafiah yang dapat dimengerti sebagaimana adanya. Tanah yang dijanjikan harus dimengerti sebagai definisi kata tersebut bukan kiasan. 3. Perjanjian itu kekal, sehingga perjanjian antara Allah dan Israel berlaku selamanya. Adapun 3 bagian penting dari perjanjian Abraham. 1. Perjanjian tanah. Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi kepada tanah yang akan diberikan kepadanya. Janji ini diulangi lagi dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan ayat 18 di mana Abraham harus jalan mengelilingi batasan tanah tersebut. Dimensinya diberikan dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai ayat 21. Aspek perjanjian Abraham ini diulas dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. 2. Perjanjian keturunan. Allah berjanji Ia akan menjadikan sebuah bangsa yang besar dari Abraham. Pada waktu itu, Abraham berumur 75 tahun dan tidak mempunyai keturunan, dan ia dijanjikan banyak keturunan.
Janji ini dikembangkan dalam Kejadian 17 ayat 6, di mana Allah menjanjikan bahwa bangsa dan raja akan berasal dari leluhur yang tua ini. Perjanjian ini yang dikembangkan dalam Perjanjian Daud akan berujung pada kerajaan Mesias di atas tahta Daud yang memerintah di atas umat Israel. 3. Perjanjian berkat dan penebusan. Allah berjanji memberkati Abraham dan semua keluarga di bumi melaluinya. Perjanjian ini dikembangkan dalam Perjanjian Baru sebagai nubuat dalam Yeremia 31 ayat 31-34 dan sebagai penggenapannya dalam Ibrani 8 ayat 6-13 dan tetap berhubungan dengan berkat rohani dan penebusan Israel. Yeremia 31 ayat 34 mengantisipasi pengampunan dosa. Sifat perjanjian yang tidak berkondisi dan kekal diulangi Allah kepada Ishak. Janji Allah yang berbunyi, "Aku akan menyiratkan aspek perjanjian yang tidak berkondisi." Perjanjian tersebut dikonfirmasi juga kepada Yakub. Penting untuk diingat bahwa Allah membenarkan janji-janji ini di tengah dosa para leluhur, sehingga ditekankan sifat perjanjian Abraham yang tak berkondisi. Cara Allah menggenapi perjanjian Abraham adalah secara harafiah. Sejauh Allah telah menggenapi bagian per bagian menurut sejarah, Allah memberkati Abraham dengan memberinya tanah, dan berabad-abad kemudian, anak Abraham menguasai tanah tersebut, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Allah memberkati Abraham secara rohani. Allah memberinya banyak keturunan. Salah satu bagian dari perjanjian Abraham masih menunggu dipenuhi dalam kerajaan Mesias di masa depan. 1. Israel sebagai bangsa akan menguasai keseluruhan tanah di masa depan. Berbagai bagian perjanjian lama menunggu berkat atas Israel yang akan datang di mana ia menguasai tanah itu sebagaimana dijanjikan kepada Abraham. Yehezkiel melihat satu hari di masa depan di mana Israel telah dipulihkan kepada tanahnya. 2. Israel sebagai bangsa akan bertobat, diampuni, dan dipulihkan. 3. Israel akan bertobat dan menerima pengampunan dari Allah di masa depan. Perjanjian Abraham akan digenapi ketika Sang Mesias kembali dan memberkati umat Israel. Adalah melalui bangsa Israel, Allah telah berjanji dalam Kejadian 12 ayat 1-3 untuk memberkati para bangsa di bumi. Berkat yang tertinggi didapatkan waktu Sang Mesias, yang mati bagi dosa mereka supaya mereka diampuni, kembali dan menetapkan kerajaannya yang mulia di atas bumi. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulian-Mu di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain.
supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.